Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini kita belajar lagi yuk gimana caranya menyetarakan reaksi redoks pakai metode bilangan oksidasi. Ada yang juga yang sebut metode perubahan bilangan oksidasi. Atau juga ada yang sebut cara biloks. Banyak lah ya istilahnya ya. Kimia kelas 12 semester 1. Ada 4 soal yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, Cr2O72- tambah Br- menghasilkan Cr3+ tambah Br2. Itu tahapan ataupun langkah-langkah atau step-stepnya saya kasih di sebelah kanan ya. Mungkin ada yang lupa. Oke, jadi step pertama pasti kita tentukan biloks dari masing-masing unsur supaya kita tahu mana yang turun, mana yang naik biloksnya. Bebas ya, jadi misalnya ini dulu nih, O-nya kan -2. Kalau ada 7 kan berarti -14 kan? Berarti Cr2-nya harus plus 12. Karena ada 2 min nih. Jadi kan 12 kurang 14 kan 2 min, min 2. Kalau 1 Cr-nya plus 6. Jadi harus hati-hati ya. Plus 6 itu untuk 1 Cr, plus 12 untuk 2 Cr. Br- ya min 1. Cr3+ ya 3 plus 1 plus 3. Br2 unsur bebas ya 0. Itu step pertama. Step keduanya, setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks. Kalau kita lihat di sini, yang berubah biloksnya adalah Cr dengan Br kan? Cr di kiri ada 2 buah, di kanan cuma 1. Maka ini kita setarakan dulu jumlahnya, kali 2. Gitu ya. Br di kiri 1, di kanan 2. Kalikan dulu nih, 2. Nah, harus hati-hati sekarang ya, karena perubahan biloksnya kita harus mengikuti jumlah yang terlibat, atom yang terlibat. Seperti yang tadi di kiri, Cr itu untuk 2 plus 12. Kalau di kanan, Cr untuk 1 itu plus 3. Kalau untuk 2 berarti kan 6, plus 6. Sama nih, tadi Br-nya kan min 1 untuk 1 Br. Kalau ada 2, min 2. Nah, ini tetap 0 Br2 karena unsur bebas ya. Nah, ini udah step kedua beres. Kita tinggal hubungkan aja garisnya. Yang berubah-berubah saja ya garisnya ya. Jadi ini kita harus hitung untuk 2 Cr-nya. Ya, jadi plus 12 ke plus 6. Artinya turun ya. 6 elektron. Begitupun untuk si Br ya. Dari min 2 ke 0. Berarti naik 2 elektron. Kita eliminasi elektronnya. Eliminasi itu artinya kita buat sama elektronnya. 2 itu supaya jadi 6 kita kali 3. 6 itu kali 1 aja. Ya. Lalu 3 dan 1 ini kita jadikan koefisien. Jadi ikutin garisnya. Cr2O72- kan kena kali 1. Jadi tulis ulang aja. Cr2O72-. 2 Br- kena kali 3 jadi 6. Kasih space dikit ya. Lalu Cr3+ kena kali 1. 2 Cr3+ ya. Br2 kena kali 3. 3 Br2. Hitung muatan. Jadi di sini minus 2. Ini ya muatannya. Ini kan min 1 tapi ada 6. Berarti min 6. Total di kiri min 8. Di kanan tuh ada plus 3 tapi ada 2 buah. Berarti plus 6 kan? Ini nggak ada plus, nggak ada minus, berarti 0. Nah, jadi di kiri min 8, kanan plus 6. Ya, ini kan nggak dikasih tahu suasana asam basa, tapi kita pakai asam aja ya. Kita tambahkan H+. H+ itu ditambahkan di sisi yang lebih negatif. Kan minus 8 dengan plus 6 mana lebih negatif? Minus 8 kan? Berarti H+-nya kita tambahkan di kiri. Cr2O72- tambah 6 Br-. Nah, kita tambahkan 14 H+. Lah, kenapa 14? Nah, jadi kalau kita min 8 tambahkan 14 berapa? Plus 6 kan? Nah, jadi sama kiri dan kanannya. Gitu ya. 2 Cr3+ tambah 3 Br2.
Dengan kita tambahkan H+, berarti ada penambahan hidrogen di kiri. Sementara di kanan nggak ada hidrogen. Ya kan? Jadi untuk menyetarakan hidrogen dan juga sekaligus oksigen, kita tambahkan H2O. Udah pasti kita tambahkan H2O di kanan. Sebanyak berapa? Pasti 7. Karena 7 kali 2, 14. Gimana dengan oksigennya? Otomatis sama. 7, 7. Jadi reaksinya setara. Gitu ya, untuk soal nomor 1, mudah-mudahan masih bisa diikuti. Kita coba untuk nomor berikutnya. 2ClO- tambah I- menghasilkan Cl- tambah I2. Oke, jadi bilox lagi. O-2. Cl nggak tahu kan gitu. Jadi berapa kurang 2 supaya -1? Plus 1 kan? -1 ya, -1 aja nih. Ini -1. Unsur bebas I2, 0. Oke, step pertama beres. Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilox. Yang berubah itu kan Cl. Cl di kiri 1, Cl di kanan 1, aman. Dan juga I. I di kiri 1 buah, di kanan 2 buah. Nah ini kali 2, itu maksudnya. Menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilox, itu maksudnya ya. Udah, tinggal hubungkan Cl dengan Cl. Lihat perubahannya ya, dari +1 menjadi -1. Kalau pakai garis bilangan dari +1 ke -1 itu turun 2 ya. Turun 2 elektron. Bagaimana dengan naiknya? Nah, ini kan -1 tadi untuk 1I. Karena I yang terlibat 2 jadi -2 kan? Nah, unsur bebas ya tetap aja 0. Jadi perubahannya dari -2 ke 0. Naik 2 elektron. Nah, karena naik dan turunnya sama-sama 2, udah. Jadi kali 1 kali 1 aja. Artinya turunkan aja persamaan yang di atas itu. ClO- tambah 2I- menghasilkan Cl- tambah I2. Ini ya. Muatan sekarang, muatan. -1. Ini 2 kali -1, jadi -2 ya. Total kiri -3. Ini -1, ini 0. -1. Lagi saya pakai H+ saja ya, karena nanti kalau mau basa tinggal di konversi ke basa bisa tambahkan OH-. Jadi H+ dulu ya. Nah, kita tambahkan H+ di sisi yang lebih negatif. Kan -3 lebih negatif daripada -1. Jadi kita tambahkan di kiri. ClO- tambah 2I- tambahkan 2H+. Nah, lagi-lagi kenapa ditambahkan 2 buah H+? Kenapa nggak 1? Karena kalau 2H+ berarti kan +2. +2 dengan -3 jadinya -1. Sama kan kanan kiri? Gitu ya. Cl- tambah I2. Begitu kita tambahkan 2H+ di kiri, jumlah hidrogen di kiri 2, sementara di kanan nggak ada hidrogen. Nah, jadi menyetarakan hidrogen dan sekaligus oksigen itu pakai H2O. Udah pasti tambahkan di kanan. Satu saja H2O-nya, karena biar H-nya sama-sama 2. Bagaimana dengan O-nya? Otomatis nih, O-nya 1. Oke? Setara ya, yang keduanya. Lagi, coba yang ketiganya. Ini agak ribet ya, MnO4-, C2H4, H2O. MnO2, OH-, C2H6O2. O itu kan -2, kalau ada 4 -8 ya. Berapa kurang 8 supaya -1? +7. C2H4, H kan +1. Kalau ada 4 berarti +4. Maka 2C itu harus -4 kan? Tapi 1C-nya -2. Jadi hati-hati dengan yang kalau nggak 1 dia. Kalau lebih dari 1 itu kita harus hati-hati perhitungannya. H2O familiar lah, +1 -2 ya. MnO2, O itu kan -2. Kalau ada 2 -4.
Berarti supaya 0 Mn-nya plus 4 kan. OH- juga sama seperti H2O, min 2 plus 1. Nah ini C2H6O2. O kan min 2. Kalau ada 2 berarti min 4. H plus 1. Kalau ada 6 plus 6. 6 kurang 4 itu kan plus 2 ya. Berarti supaya 0 kan harus min 2 di sini. Untuk 2C. Kalau satunya min 1. Tinggal cek mana yang... kita setarakan dulu jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Yang berubah kan Mn. Dari plus 7 ke plus 4. Tapi jumlah Mn-nya sama-sama 1, kiri dan kanan. Jadi aman. Yang berubah lagi adalah C. C di kiri jumlahnya 2. C di kanan juga jumlahnya 2, aman. Nah, tinggal buat garis. Ini udah ya. Buat garis dari Mn ke Mn. Perubahannya dari plus 7 ke plus 4. Reduksi ya, atau turun 3 elektron. Nah, C-nya itu harus dipakai untuk yang 2 buah ya. Misalnya nanti C-nya 4 buah, yang 4 buah yang dipakai, bukan untuk 1 ya. Jadi, untuk 2-nya kan min 4. Untuk 2 yang kanan min 2. Jadi yang berubah itu min 4 ke min 2. Min 4 ke min 2. Secara garis bilangan kan naik 2. Udah, tinggal eliminasi elektronnya. Kali silang aja, 2 kalikan 3, 3 kalikan 2. 3 dan 2 jadikan koefisiennya. MnO4- kena kali 2. 2 MnO4-. C2H4 kena kali 3. H2O kan nggak kena kali tuh, jadi biarkan aja dulu. MnO2 kena garis kali 2 ya. 2 MnO2. OH- kan nggak kena, biarkan saja dulu. C2H6O2 kena kali 3. Oke. Nah, muatan ya, muatan. Muatan di kiri itu, ini. Min 1 tapi kan ada 2 buah, jadi min 2. 0, 0. Min 2 ya, total di sebelah kirinya. Kalau di kanan, 0. Ini masih ada nih min 1. Ini 0. Nah, jadi ini kan karena belum ada koefisien, jadi OH-nya ini masih bisa kita ganggu gitu. Ya, jadi supaya sama-sama min 2, maka ini harus jadi 2 kan. Paham ya? Jadi supaya sama-sama min 2. Muatan di kiri dan di kanannya. Lalu, karena muatan udah sama-sama min 2, tinggal kita setarakan H-nya sama O-nya itu sepaket. Cek dulu, di sini ada H. 3 kali 4, 12 ya. Ini H2O, tapi masih ada koefisien yang bisa kita ganggu. Di sini ada 2 buah H. Di sini ada 3 kali 6. 18 ya. Berarti di kanan ada 20 H. Sementara di kiri 12 plus berapa gitu. Karena H2O masih bisa kita ganggu. Berarti kan 20 itu adalah 12 tambah 8. 8 itu berapa H2O gitu kan? 4 H2O. Ya, jadi ini kita tinggal tambahkan koefisien 4. Maka setaralah semuanya. Ya, termasuk O-nya. O-nya kan jadinya di kiri 12, di kanan 6 tambah 6, 12. Pas. Agak sedikit lebih kompleks yang nomor 3 ini ya, tapi mudah-mudahan masih bisa dipahami. Karena dia udah ngasih tahu langsung H2O-nya di dalam reaksinya. Udah ada OH-nya dalam reaksinya. Kalau yang soal-soal sebelumnya kan belum ada. Oke. Terakhir nomor 4 ya. MnO4- tambah OH-. Hasilnya MnO4 2- menjadi tambah O2. Bilox lagi, O itu min 2, kalau ada 4 min 8. Berapa kurang 8 supaya min 1? Plus 7.
OH- biasa, O-2, H plus 1. MnO4 2 min. Min 2 O-nya kalau ada 4 min 8. Berapa kurang 8 supaya minus 2? Plus 6. O2 unsur bebas 0. Jelas yang berubah Mn ya. Jumlah Mn di kiri dan di kanan sama-sama 1 aman. Lalu O ini ya, berubah menjadi O yang di sini. Tapi jumlahnya nggak sama. O di kanan 2, O di kiri 1. Kali 2 dulu di sini. Oke. Lihat perubahannya Mn plus 7 ke plus 6. Reduksi atau turun 1 elektron. Nah, di sini harus hati-hati. O itu kan minus 2 untuk 1 ya. Berarti kalau untuk 2 kan minus 4 ya. Nah, ini udah pasti 0 karena unsur bebas. Gitu ya. Jadi kalau yang terlibat 1 ya cukup minus 2. Tapi yang terlibat atomnya ada 2. Berarti kali 2. Oke. Jadi ini minus 4 ke 0. Oksidasi atau naik 4 elektron. Eliminasi 4 kalikan 1 aja. 1 kalikan 4. Supaya sama-sama 4 habis ya. Oke, jadikan koefisien 4-nya. Jadi 4 MnO4 min tambah 2 OH min kena kali 1. 2 OH min. MnO4 2 minnya kena kali 4. Tambah O2-nya kena kali 1. Oke, ini udah sampai eliminasi, udah beres. Muatan. Ya, muatannya ini ada minus 4 karena ada koefisien 4 ya. Minus 2. Berarti total di kiri ada minus 6. Nah, tapi di sini minus 8 kan? 4 kali min 2 min 8. Oke, jadi muatan dulu kita samakan. Ini udah suasananya basah jelas karena udah OH- dikasih tahu. Ya, jadi ini kita bisa ubah. Jadi 4 MnO4 min tambah, ini bisa kita jadikan 4 OH-. Sah-sah saja seperti itu. Supaya apa? Supaya muatan di kiri dan di kanannya sama. Jadi kan kalau kita tambahkan OH- kan, jadi kita tambah lagi di sini 2 OH-. Jadi kan sebenarnya sama aja dengan 4 OH-. Ya, tambah O2. Sudah sama-sama 8 kan? Di kiri dan kanan muatannya. Tinggal cek hidrogennya. Pas kita tambahkan 4 OH-, hidrogennya muncul 4. Di kanan nggak ada hidrogen. Berarti tambahkan saja H2O untuk menyetarakan H dan O-nya. Kita kasih 2 H2O supaya H-nya sama-sama 4. Nah, last one cek oksigen. 4 kali 4, 16. 2. Berarti 20 ya. Oksigen di kanan. 4 kali 4, 16. Tambah 4, 20. Balance. Oke, selesai ya penyetaraan reaksi redoks pakai metode bilangan oksidasi. 4 soal. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.